sulit bagi BI sebagai bank sentral ya untuk menurunkan suku bunga atau BI rate-nya. Pilihannya cuma dua, bertahan atau dinaikkan. Iya, pilihan. Itu bukan suatu yang maaf kata itu ini tidak boleh, bukan. Secara teori moneter, salah satu alat kontrol untuk mengendalikan laju inflasi adalah ya tadi melalui jalur suku bunga. Iya. Pilihannya adalah tahan atau dinaikkan. Nah itu yang terjadi. Tetapi Mas Momo, situasi ini ternyata tidak hanya dihegemoni oleh Indonesia. Negara lain juga mengalami yang sama. Iya. Saya kemarin baca artikel, bahkan The Fed pun si Pak Jeremy Powell udah mulai khawatir nih. Kalau inflasi di Amerika terus jauh dari target yang 2% itu, jadi ruang Fed Fund Rate untuk turun pun makin tipis. Dulu orang menggadang-gadang, saya ingat sekali bulan Desember. Iya, benar. Di forecast tahun ini 3 kali The Fed akan memangkas suku bunga. Iya, benar. Ya kan? Tapi artikel tadi mengatakan mungkin baru sekali. Itu pun sekalipun itu kalau mungkin itu di akhir tahun. Iya. Ya kan? Ya kan ya. Circumstance-nya tuh bergerak sangat cepat, sangat dinamis. Mas ingat, kan ini 28 Februari. Kan belum lama. Dulu kan nggak ada di forecasting kita, apapun lembaganya itu ada mengenai isu, maaf kata ya, perang. Nggak ada. Iya. Memang peringkat 1, 2 itu risiko 2025-2006 itu adalah risiko geopolitik. Betul. Karena perang di Ukraina masih carry over. Ya kan? Dan ada sedikit ketegangan lah. Bahasa IMF itu terjadi fragmentasi. Ya, ada semacam blokade. Tapi kan nggak pernah nyangka 28 Februari ada serangan militer. Iya. Uang perang tarifnya ada belum selesai, sekarang udah perang beneran. Jadi kita tuh kena 2 pukulan loh, dunia ya. Di tarif kita juga kena, karena kita harus adjust. Yang kedua, efek dari perang agresi ini. Nah yang sulit sebelum saya lupa, itu adalah mengukur second round effect. Dampak turunannya itu loh Mas. Itu. Kalau soal maaf kata Pertamina beli minyak udah kelihatan lah. Ya. Hari ini tadi disampaikan harga minyak untuk dikirim bulan Mei sudah 115. Itu forward Mei loh. Nanti kalau situasi makin panas, terus eskalasi perang itu nggak selesai, mungkin kiriman untuk bulan Juni bukan 115 harganya, sudah 120. Itu kan beli forward, bukan kalau spotnya mungkin katakanlah 100 barangkali. Spot itu hari ini. Tapi kan ini belinya kontrak, kita kan kontrak. Forward namanya kalau bahasa treasury gitu. Oke, nah lantas proyeksi Anda Pak Rian dengan kondisi global tadi, tekanan dari harga minyak mentah dunia, kemudian BI rate yang ruang untuk diturunkannya juga akhirnya terbatas begitu ya, bahkan mungkin semakin kecil. Anda melihat bagaimana potensi Indonesia, kemudian proyeksi 5% kemudian bisa tercapai begitu Pak Rian? Nah, kita harus mulai mau menerima kenyataan. Ya, ini bahasa saya. Ya artinya gini, kita jangan terlalu bahasa ini ya, terlalu meninabobokan diri kita seolah situasi dan kondisi baik-baik saja. Itu dia. Salah satu referensi yang boleh kita pegang, kalau nggak salah belum seminggu ya Mas Pras, OECD kan merilis outlook Indonesia. Iya benar. Ya, kan? Itu, Pak. Langsung di downgrade. Tahun ini outlook kita 4,8. Tahun depan juga dipangkas Pak. Dipangkas lagi. Dan kita harus hargai OECD kan dengan segala tim ekonominya yang sangat capable ya, dengan modeling yang bagus dan yang dengan objektivitas yang tinggi, kan nggak bisa main-main. Pasti sudah melalui berbagai diskusi, pendalaman, dan akhirnya keluarlah angka resmi dari OECD, outlook kita tahun ini 4,8. Saya nggak terkejut. Pasti ada alat ukur yang OECD itu punyain, yang kita nggak melihat. Kita melihatnya masih 5,4. Makanya sebetulnya kalau memang situasinya itu sampai semester 1 itu kondisinya makin memburuk, mungkin tidak ada salahnya dan justru kita benarkan kalau ada semacam revisi terhadap APBN kita. Kan kita tidak mengharamkan adanya APBN perubahan, ya kan? Karena situasi yang mendesak, boleh saja. Jadi justru itu lebih kredibel daripada kita tetap maaf kata ya. Bertahan. Pokoknya pertumbuhan ekonomi kita 5,4. Padahal daya dukung internal sama eksternalnya nggak mensupport. Nanti ketemunya mohon maaf nih. Jadi omon-omon. Itu. Lagi-lagi ini menyangkut kewibawaan dan kredibilitas pemerintah yang kita harus sama-sama jaga juga gitu. Memberikan efek yang meaningful atau yang signifikan. Kalau tidak ya mungkin
harus pakai jurus lain. Ya, berarti evaluasi terus. Evaluasi terus. Ya, kan kelemahan kita itu monitoring sama evaluasi, ya kan. Ketika eksekusi. Tapi bagaimana monitoring di lapangan, bagaimana tindakan evaluasi atau koreksi ya. Kalau ternyata salah satu atau salah dua dari dalam program itu ternyata tidak bekerja dengan optimal, karena harus ada keberanian untuk mengerevisi dan mengoreksi. Itu. Tapi penting kembali Mas Pras, Mas Omo, dikomunikasikan. Iya, itu kelemahan kita komunikasi. Mohon maaf. Betul. Nah, kalau bicara mengenai lah daya tahan, kemudian tingkat konsumsi dan lain-lain. Tapi 2026 ini kan tantangan tidak hanya dari domestik global. Kemudian selain subsidi BBM yang mencoba untuk ditahan oleh pemerintah begitu. Kemudian kan ada kebijakan lain Pak yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjaga tingkat konsumsi, menjaga demand masyarakat begitu untuk bisa melakukan aktivitas belanja. Nah, ini akankah akan lebih banyak menggerus lagi kemampuan APBN kita, atau sebenarnya kita memang masih banyak cadangan ataupun pos-pos lain yang bisa direalokasikan begitu Pak Rian? Sebetulnya kalau soal ketersediaan budget, menurut saya itu lebih dari cukup. The problem is bagaimana akurasi. Nah ini, akurasi ketepatan dalam mengabsorb budget itu. Saya masih ingat angka Perlinsos. Kita pernah diskusi Matras. Budget Perlinsos, pelindungan sosial, itu kurang lebih kan 650 triliun. Itu nomor 2 setelah alokasi budget untuk sektor pendidikan yang 20% dari total belanja negara kita, kan gitu. Nomor 2 itu sengaja Perlinsos, itu kan banyak banget komponennya. Lah kalau itu bisa betul-betul dipertajam, fokus kepada target-target sasaran, tidak ada maaf kata distorsi ya, itu keren banget bos. Efeknya bagus. Ini untuk ini namanya social aid, bantuan sosial. Itu untuk menahan tadi agar masyarakat lapis bawah itu, bahasa sosiologisnya itu punya pengharapan. Gini Mas Momo, orang itu kalau punya pengharapan, dia itu menjadi bergairah. Dia menjadi termotivasi untuk bekerja. Itu intinya. Makanya ada alokasi untuk bantuan sosial langsung. Dulu namanya BLT ya. BLT. Bantuan langsung tunai. Mungkin sekarang dengan model-model seperti itu juga punya arti lah bagi masyarakat lapis bawah. Yang kedua, sektor kesehatan misalnya. Kita kan punya BPJS kesehatan. Itu kalau betul-betul di-manage dengan baik dan profesional, governance-nya bagus, itu sebetulnya meringankan juga beban masyarakat lapis bawah. Itu kan dari APBN. Dari APBN itu dari mana sih asal mulanya? Kan dari pembayaran wajib pajak termasuk kita-kita ini yang dikolek oleh pemerintah, totalnya mungkin berapa ribu triliun. Nah, itu untuk puskesmas, rumah sakit, untuk sekolah, untuk pesantren dan sebagainya. Itu dari Perlinsos ya Pak ya. Nah kalau misalkan dari middle golongan menengah sendiri gimana? Apakah ada inisiatif khusus mungkin diberikan kalau misalkan WFH udah dilakukan di rumah? Terus ada pembatasan BBM juga kan, itu kan juga membatasi ruang gerak kalangan menengah juga kan. Nah ini gimana? Betul. Memang ini pilihan yang dilematis. Konkretnya gini yang sering terlupakan. Terlupakan. Ini memang urusan maaf kata urusan akar rumput. Ketika kita boleh WFH di rumah ya, betul-betul working from home ya. Bukan kerjaan rumah loh, working from home. Itu kan yang tadinya saya harus konsumsi, maaf kata di tempat makan di dekat kantor saya, menjadi tidak. Artinya UMKM yang bergerak di Akmamin, akomodasi makan minum, pasti dalam 1 hari seminggu itu berkurang omsetnya. Revenue-nya berkurang. Pasti. Kemudian saudara-saudara kita, kerabat kita yang berprofesi moda transportasi, entah Grab, entah ojek online, kan jadi berkurang.